menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Selamat pagi, yang terhormat Majelis Hakim dan para juri dan hadirin sekalian. Saya, Isnani Clarissa Felita Indratman dari SMAN 1 Negeri Sugiwaras, Bojonegoro sebagai moderator, akan membawakan debat yang berjudul Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Saya persilakan untuk pembicara satu dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Selamat pagi yang terhormat Majelis Hakim, para juri, serta hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dita Sulfika Putri dari SMAN 1 Sugiwaras, Bojonegoro. Saya laku pembicara pertama dari tim pro. Pada kesempatan ini, kami mendukung penuh mosi yang berbunyi Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mengapa demikian? Karena pendidikan klasik yang telah terbukti selama ratusan tahun mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh, serta moral, terlatih berpikir logis, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Pertama, mari kita definisikan. Pendidikan klasik adalah model pendidikan yang menekankan pada trivium dan quadrivium, yakni tata bahasa, logika, retorika, serta matematika, musik, geometri, dan astronomi dengan tujuan membentuk manusia yang berkarakter, bernalar kritis, dan memilih dasar pengetahuan universal. Sedangkan pendidikan progresif lebih menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan kebutuhan siswa dengan fokus pada fleksibilitas kurikulum. Batasan mosi kita hari ini adalah tentang tingkat sekolah menengah, di mana siswa berada pada fase kritis pembentukan pola pikir, karakter, dan identitas. Model klasik menekankan logika dan retorika yang melatih siswa untuk menyusun argumen, mengkritis gagasan, dan berpikir secara terstruktur. Hal ini berbeda dengan pendidikan progresif yang seringkali terlalu menekankan kreativitas tanpa fondasi berpikir logis yang kuat. Jika sekolah menengah ingin menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perguruan tinggi, mampu dunia kerja, kemampuan berpikir logis ini adalah fondasi utama. Pendidikan klasik tidak hanya soal akademik, tetapi juga mendidik melalui karya sastra besar, filsafat, dan sejarah, yang serta dengan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Siswa belajar dari contoh tokoh-tokoh besar dunia membentuk sikap tanggung jawab dan etika yang kokoh. Berbeda dengan pendidikan progresif yang seringkali mengutamakan kebebasan siswa tetapi kurang memperhatikan disiplin moral yang jelas. Model klasik menekankan pengetahuan lintas disiplin sains, matematika, bahasa yang membekali siswa dengan fondasi luas sebelum memilih spesialisasi. Dengan dasar ini, lulusan sekolah menengah akan lebih fleksibel menghadapi perkembangan zaman. Sebaliknya, model progresif kadang terlalu fokus pada minat jangka pendek siswa, sehingga ada resiko mereka yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kokoh. Dengan demikian, kami menegaskan kembali bahwa pendidikan klasik lebih unggul karena melatih berpikir kritis dan logis, membentuk karakter, moralitas, serta memberikan dasar pengetahuan universal. Oleh karena itu, kami mendukung penuh mosi ini. Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sekian dari saya selaku pembicara utama dari tim pro. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Saya persilakan pembaca dari tim 1 kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Selamat pagi yang terhormat Majelis Hakim, para juri, dan hadirin sekalian. Saya Nadia Efriati dari SMA Negeri 1 Sugiwaras, Bojonegoro sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Pada kesempatan ini, kami menolak mosi yang berbunyi Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Kami meyakini bahwa model pendidikan progresif
jauh lebih relevan dengan kebutuhan zaman modern. Pendidikan bukan sekadar mengulang pola lama, melainkan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta dinamika masyarakat abad ke-21. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita definisikan antara pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Pendidikan klasik adalah model lama yang menekankan trivium dan quadrivium dengan fokus pada hafalan, logika, dan disiplin moral tradisional. Sedangkan pendidikan progresif adalah model pendidikan yang berpusat pada siswa atau student convert, menekankan pembelajaran konseptual, kolaboratif, kritis, dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Batasan fungsi ini adalah konteks sekolah menengah, fase di mana siswa harus dipersiapkan bukan hanya menjadi individu berpengetahuan luas, tetapi juga adaptif menghadapi perubahan zaman yang cepat. Hari ini, kita hidup di era digital dengan tantangan berupa globalisasi, teknologi AI, dan pasar kerja yang dinamis. Pendidikan progresif mempersiapkan siswa dengan keterampilan 4C, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, yang memang dibutuhkan dalam dunia modern. Sementara itu, pendidikan klasik cenderung terlalu fokus pada hafalan dan pola berpikir tradisional yang kurang fleksibel untuk menghadapi realitas masa kini. Setiap siswa itu unik, ada yang unggul di sains, ada yang berbakat di seni, ada pula yang menonjol dalam keterampilan sosial. Pendidikan progresif memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka dengan metode pembelajaran aktif, proyek, dan pengalaman nyata. Sedangkan pendidikan klasik seringkali bersifat kaku, semua siswa dipaksa mengikuti pola yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan individual. Model progresif mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata melalui proyek, diskusi, eksperimen, atau teknologi. Hal ini dapat membuat siswa tidak hanya tahu teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pendidikan klasik lebih menekankan teks kuno, logika formal, dan pengetahuan teoretis yang kadang kurang relevan dengan dunia nyata siswa zaman sekarang. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa pendidikan progresif lebih tepat untuk sekolah menengah karena relevan dengan tuntutan abad ke-21, menghargai keberagaman potensi siswa, dan menumbuhkan keterampilan praktis serta kontekstual. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak mosi ini dan mendukung pendidikan progresif sebagai model yang paling sesuai untuk generasi saat ini dan masa depan. Sekian dari saya, selaku pembicara pertama tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk tim kontra setelah menyampaikan argumentasinya. Saya selaku moderator ucapkan terima kasih terhadap semua pihak debat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.